Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study, dan kita awali dalam doa penyembahan. Ya, kita angkat pujian nomor 64, setiap tarikan nafasku untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikku. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apa
Tuhan alasanku, Tuhan alasanku hidup. Hanya Kau tujuanku, apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, seperti pujian ini ya Bapa, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu. Ini kerinduan kami hamba-hamba-Mu, untuk bisa menyenangkan-Mu. Kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dipermuliakan. Elohim Yahweh Allah Israel, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, Maharaja Allah Israel. Elohim Yahweh sesembahan kami, Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, Kau segalanya. Haleluya.
satu-satunya sumber kekuatan kami, Bapa. Kaulah sumber pertolongan kami, hanya padamu kami berharap. Elohim Yahweh Allah Israel, Kau yang kami tinggikan. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Ya Bapa yang Maha Kuat, ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku, perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu, ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu, ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Katakan, ya Bapa yang Maha Kuat, ya Bapa yang Maha
Elohim Yahweh, kota bentengku dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja. Kehendak-Mu ya Bapa, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Semua yang izinkan, semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan pujian nomor 52, Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kanda
Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi, langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Berbicaralah lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, dan jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami dalam pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada Bible Studi kali ini kita masih ada di dalam kitab Roma, ya. Kita akan belajar kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama, ya. Kita akan baca kitab Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat mulai ayat 28 sampai 32, ya. Tapi nanti saya akan ambil yang penting-penting saja, ya. Ini dikatakan hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, ya, yang seringkali dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, ya, dan kalimat ini memang benar, ya, tetapi pemahaman kita harus lebih jauh. Jangan hanya berhenti di situ, ya. Kalau kita hanya berhenti di situ bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, ya, kalimat ini kalau tidak dipahami dengan benar, seolah-olah perbuatan baik kita tidak diperlukan, ya, seolah-olah. Kalimat itu memang benar, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya, sebaik apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, semua kita masuk api kekal, ya, masuk dalam kebinasaan, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka ada penghakiman. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ya, saya seringkali browsing, ya, saya menjelajah mendengar satu khotbah dari pendeta ke pendeta yang luar biasa itu, ya, mengesankan bahwa penghakiman itu tidak ada, ya. Jadi mengesankan bahwa penghakiman itu tidak ada, seolah orang percaya itu tidak dituntut untuk berbuat baik, ya, dan kalau mati otomatis karena sudah dibaptis, apalagi sudah berbahasa roh, tutup peti masuk surga. Rusak di situ, ya. Padahal Alkitab katakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita baik atau buruk, itu nanti ada imbalannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu diam ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan tidak melakukan apapun atas segala perbuatan kita yang menyimpang. Jangan berpikir seperti itu, ya. Jadi seolah-olah ketika orang percaya itu berbuat salah, berbuat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan memang Tuhan tidak tegur, ya, kadang begitu. Beda dengan umat perjanjian lama, ketika mereka salah, Tuhan akan nyatakan tegurannya itu dengan cara yang sangat nyata, Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan ini,
Sekalipun kita melakukan kesalahan yang mungkin itu fatal, ya, kita bisa tenang-tenang saja, seolah-olah Tuhan tidak memperkarakan, tidak peduli dengan kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah seperti itu. Nah, ini salah, ya, ini salah. Ya. Kita harus menyadari bahwa segala kesalahan kita tidak akan luput dari pengamatan Tuhan, dan kita jangan merasa aman-aman saja. Ya. Jangan merasa aman-aman saja. Oh, karena kita sudah Kristen, ya, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lantas kita seenaknya berbuat dosa, seenaknya kita melukai hati orang, menyakiti hati orang, merugikan orang lain, mulut kita terocok, seolah-olah tidak diberi Tuhan, ya, terhadap orang tua, terhadap mertua kita seenaknya, tidak ada rasa penghormatan yang patut, ya. Dan memang kenyataannya Tuhan seperti tidak menghukum, tapi ingat, semua ada hitung-hitungannya, ya. Semua jelas akan ada hitung-hitungannya kelak di langit baru bumi baru saat penghakiman, ya. Jadi semua kesalahan kita itu pasti sudah tercatat, terekod oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran yang sudah diperkaya oleh firman Tuhan, justru harus lebih hati-hati dalam bertindak, ya, dalam berkata-kata kita makin hati-hati. Ya, itu yang penting. Roma 1 ayat 18 katakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Ini kebenaran ini jelas dan mungkin tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ya, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Ya, segala kefasikan, segala perbuatan tindakan kita yang mirip sama dengan orang dunia, yang nuansanya, ya, yang nuansanya adalah menentang Allah, yang menganggap Tuhan itu tidak ada atau Tuhan seperti Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak perlu ada. Ya, orang-orang fasik kan gitu, nggak percaya dia harus ibadah, nggak percaya gitu. Ya, apalagi ada yang ngasih tahu, kamu kalau malam ini nggak membangun persekutuan dengan Tuhan nggak? Enggak mengenal orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang fasik sangat meremehkan ibadah, sangat merendahkan Tuhan. Ya. Ini yang menyedihkan. Murka Allah pasti akan dinyatakan. Pasti akan dinyatakan. Nah, masalahnya kapan itu? Bisa ketika kita masih ada di bumi, bisa itu di penghakiman nanti diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Lalim, dikatakan lalim itu orang yang berbuat kejam terhadap sesama, ya, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, ya, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi dia memperlakukan orang-orang dengan sangat buruk, sangat kejam. Ya, dia udah menabrak rambu-rambu kebenaran, dia tabrak. Ini bukan orang di luar orang percaya. Ini bisa terjadi dalam diri orang percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melakukan hal ini. Ya, tidak jarang kita melihat bos-bos besar itu, ya, tuan-tuan besar itu memperlakukan bawahannya sangat tidak pantas, seperti dianggap budak kayak Timur Tengah. Cara memperlakukannya, padahal dia juga mungkin orang Kristen juga, ya, cara memperlakukan sesama itu buruk, bahkan sangat buruk, ya. Maka ini mengingatkan dan kelalim, ya, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Ya, kefasikan itu tindakan perbuatan kita yang tidak menghormati Tuhan, yang menganggap sepi ibadah, menganggap sepi persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang fasik ini. Dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan
kelaliman. Ya. Ini Bapak Ibu saya yang menyedihkan. Ingat, semua yang kita lakukan ada hitung-hitungannya. Bahkan Alkitab mengatakan setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, ayat ini tidak mengatakan, ayat tidak mengatakan bahwa sejatinya setiap orang itu memiliki pengenalan akan Allah. Bahkan ketika orang itu tidak punya agama pun, dia pasti punya. Ya, ada momen tertentu, ada saat tertentu dia pasti mengakui ini pasti adalah tangan yang berkuasa, invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, yang agung, yang olehnya semua peristiwa ini boleh terjadi. Jadi orang yang tidak beragama pun dia bisa memiliki pengenalan akan Allah. Ya, saya ulangi, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Jadi orang ini mengetahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Dia yakin bahwa Allah itu ada, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah menyatakannya kepada mereka. Nah, menyatakan Allah kepada mereka itu apa? Nah, ini banyak hal. Ya, kalau misalnya kita melihat betapa misterinya jagat raya ini, ya, jagat raya, bumi, planet di luar bumi itu ada, ya, sains ilmu pengetahuan mengatakan ada bermiliar-miliar planet seperti bumi, ya, miliar planet seperti bumi. Dan masing-masing planet itu berputar, ya. Berputar, dia bergerak, bukan statis bergerak, tapi yang herannya tidak ada di antara mereka yang bertubuhkan. Nah, ini pasti ada yang mengendalikan, pasti ada yang mengatur, ya, pasti ada yang mengatur. Makanya kalau orang-orang komunis, ya, misalnya orang-orang komunis yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya Allah, ketika dia melakukan satu eksperimen, satu percobaan, menurut hitungan manusia itu pasti berhasil. Ternyata dia gagal. Seperti ada kekuatan lain yang misteri. Itu pasti dalam hatinya ada Allah. Ya. Kalau kita lihat satu pulau, satu keadaan, ya, pemandangan yang begitu indah, ya, orang katakan bahwa apa? Surga yang ada di bumi, ya, surga yang turun ke dunia, saking indahnya. Nanti di belahan bumi lain, kita menemukan tanah yang begitu gersang, sama sekali tidak menarik. Nah, itu kan bukan ciptaan manusia. Ya. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu ada lewat karya-karya yang luar biasa itu. Maka ayat 19 katakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, ya, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, tentang pengenalan mereka akan Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Menyatakan itu lewat peristiwa-peristiwa adi kudrati, ya, yang kita tidak mampu menalar dengan pikiran kita. Kita tidak mampu menalar dengan pikiran kita. Ya, ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi memang kita tidak nampak, Allah itu tidak nampak. Seberapa sih kekuatan Allah kita tidak nampak. Bagaimana keilahian Allah kita tidak tahu, tidak lihat. Tetapi ayat ini mengatakan dapat nampak pada pikiran dari karyanya. Jadi dari karyanya, ya. Jadi sekalipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat kekuatan Allah, keilahiannya, tapi kita bisa merasakan dan kita bisa menyaksikan karya Allah yang agung itu. Ya, karya Allah yang agung itu, perbuatan tangannya yang kita mengagumi. Yang tadi saya katakan,
tata surya yang sangat misteri itu, ya, itu pasti ada tangan yang kuat yang mengaturnya. Itu pasti. Ya. Coba kalau lihat di dalam Mazmur. Ya, Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi orang yang tidak beragama pun tahu bahwa Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Mereka tidak beragama, percaya. Ya karena melihat langit kayak gitu. Apalagi kalau dia seorang yang menekuni sains, ya, bidang sains, kayak tata surya yang terdiri dari ratusan juta atau miliar planet. Mereka mengakui Allah itu ada. Ya, Allah itu nyata. Ya. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Mulai ayat 1 ini saya mau mengatakan, ya, ada orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah, mengenal di sini kita harus tahu seberapa jauh dia mengenal. Ya. Mengenal lebih dalam atau mengenal kulitnya saja, ya, atau asal mengenal, ya, atau dia mengenal karena sudah apa? Dia merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Beda. Ya. Jadi pengenalannya itu macam-macam. Ada orang yang mengenal karena lihat karyanya yang luar biasa itu, dia percaya. Ya. Apalagi kalau misalnya dia pernah mengalami mukjizat, anaknya disembuhkan. Wah, dia mengenal. Tapi pengenalan yang seperti apa? Pengenalan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya. Ayat 21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, ini adalah orang-orang yang mengenal tetapi tidak memiliki pengenalan yang amat dalam. Tidak memiliki pengenalan yang kuat. Dia hanya kulitnya saja, hanya asal mengenal. Jadi kebenaran ini mengatakan ada orang-orang yang sudah mengenal, tetapi mereka mengenalnya tidak proporsional, tidak sepantasnya. Sehingga akhirnya apa? Karena dia mengenal dengan tidak proporsional, maka dia memperlakukan Allah dengan tidak pantas. Ya, dia akan memperlakukan Allah dengan cara yang tidak pantas. Apalagi kalimat pujian tidak keluar dari mulutnya, ucapan syukur tidak mungkin keluar dari mulutnya. Ya, orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bisa memuji kebesaran Allah dari hati yang paling dalam, itu orang yang sudah mengenal hakikatnya dengan lengkap atau nyaris lengkap. Ya, pasti kita tidak mungkin memuji orang yang tidak kita kenal, tidak mungkin. Kalau kita memuji seorang pemimpin, kita memuji seorang hamba Tuhan, karena kita tahu hamba Tuhan itu memang pantas kita hormati, kita puji, karena kita kenal dekat. Ya, jadi kita tahu, oh, aku percaya sama hamba Tuhan itu. Karena apa? Saya kenal dia. Dia tidak matre, hidupnya suci, murah hati. Ya, dia bergaul karib dengan Tuhan. Kita tahu. Tapi kalau terhadap hamba Tuhan yang kita tidak mengenal,
Kita tidak bisa memuji atau mengatakan siapa beliau, nggak bisa. Ya, yang akhirnya kita memperlakukan pun mungkin kurang pantas. Nah, tapi terhadap Allah Bapa kita harus memiliki pengenalan yang lengkap. Maka Paulus di dalam Efesus mengatakan, aku berdoa supaya kamu memiliki pengenalan akan Dia, diberikan roh hikmat dan wahyu supaya memiliki pengenalan yang lengkap akan Tuhan, akan Allah. Kasihnya oke, imannya oke, tapi pengenalan akan Allah itu harus terus makin meningkat. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dianggap remeh. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 mulai ayat ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu. Nah, ini Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi Paulus membanggakan imannya, kasihnya, wah hebat. Ya, dia mendengar orang-orang Efesus memiliki iman yang kuat dan kasih yang membanggakan. Ya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus mendoakan supaya kamu memiliki roh hikmat dan wahyu, baru kamu akan memiliki pengenalan yang benar. Artinya apa? Kalau orang itu tidak memiliki roh hikmat dan wahyu, tidak dipimpin roh, tidak mungkin punya pengenalan Allah dengan benar. Ya. Itu Paulus, kerinduan Paulus, ya, imannya dibanggakan, kasihnya tidak mengecewakan, tapi Paulus terus mendoakan supaya kamu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah dengan lengkap, dengan benar. Ya. Nah, banyak Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang Kristen yang meninggal meremehkan ibadah dianggap nggak penting. Ya, kalau ingat ibadah, kalau enggak. Pembelaannya apa? Toh ada online, boleh. Ya. Tapi kita juga ragu apakah dia mendengarkan online dengan serius, kita juga ragu. Ya. Nanti belum lagi orang percaya yang masih jahat, licik. Padahal dia juga ke gereja, jahat, licik. Ya, tricky hidupnya. Ya, sedikit nyerempet bahaya, ya, nipu orang, merancang sesuatu yang nggak bagus. Ini dia Kristen, tapi apa? Dia tidak memiliki pengenalan akan Allah yang lengkap, maka dia memperlakukan Allah dengan tidak pantas. Kalau dia mengenal Allah dengan benar, dia tidak mungkin melakukan itu. Dia akan selalu ingat. Ya, dia akan selalu ingat, waduh, mata Tuhan. Yang mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, yang artinya kita tidak boleh sembarangan. Ya, ini dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Dia tidak memuliakan. Ya. Nah, orang yang memiliki pengenalan yang lengkap, akhirnya dia akan memperlakukan Allah dengan lengkap. Dia bisa menjaga tutur katanya, perbuatannya, peragaan hidupnya, yang akhirnya orang-orang seperti ini menjadi berkat bagi banyak orang. Lah, inilah orang-orang yang dikatakan apa? Memuliakan Allah lewat perbuatannya. Ya, tidak selalu lewat uangnya. Ya, tidak selalu lewat uangnya. Ya, tidak selalu lewat jabatannya yang tinggi, tidak. Tapi ketika peragaan hidup orang itu benar-benar mendatangkan keteduhan, memberkati banyak orang, dan orang tahu bahwa dia orang percaya. Ya, orang bisa merasakan kehadirannya mendatangkan keteduhan. Nah, inilah orang-orang yang bisa dikatakan memuliakan Allah,
memuliakan Dia sebagai Allah. Ya. Tetapi kalau orang itu orang percaya tetapi perbuatannya menjadi celaan banyak orang hampir semua mencela, ya, kasarnya, tidak jujurnya, pelitnya, ya, waduh. Nah ini orang yang tidak memuliakan Allah. Sementara orang tahu dia Kristen, dia ambil bagian dalam pelayanan. Nah ini yang orang yang tidak memuliakan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita peragaan hidup kita sehari-hari itu yang pernah dulu saya katakan dalam satu khotbah di hari Minggu, peragaan hidup kita, ucapan, perbuatan, keputusan kita itu dua ujungnya, memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Sudah itu, ya, mempermalukan Tuhan, membuat Tuhan malu, membuat Tuhan dicela banyak orang, atau memuliakan Tuhan. Ya. Ini, atau mengucap syukur kepadanya. Ada orang yang tidak pernah mengucap syukur, dan saya melihat tidak pernah mengucap syukur. Ya. Kristen, wah diberkati secara jasmani, anaknya baik, tapi saya tidak melihat ada ucapan syukur keluar dari mulutnya. Ya, ya kita memang tidak harus, tapi dari tindakannya itu tidak ada rasa syukur yang ditunjukkan. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, Tuhan memberkati secara jasmani orang ini. Nah ini Bapak Ibu saudara, jangan kita tidak tahu berterima kasih. Ya, maka di depan saya katakan pengenalan akan Allah itu penting. Ya, karena akhirnya kita akan bisa memuliakan Allah, kita akan mudah mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja ketika kita sehat dan diberkati, bukan saja ketika kita sukses, ya, dan dianggap menjadi orang-orang yang terhormat, tetapi ketika kita dalam posisi jatuh pun, ya, dalam posisi yang tidak nyaman pun, kita tetap mengucap syukur. Ya, kita tetap bisa mengucap syukur, karena dari ucapan syukur itu orang akan menilai Bapak ini memuliakan Tuhan. Dalam kondisi yang terpuruk, dia tetap bisa mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak mencari orang yang bisa dipersalahkan, tidak, sama sekali tidak mencari orang yang bisa dipersalahkan. Ya, ayat 21. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah ini, ketika orang itu sudah tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa mengucap syukur, ya, dan pengenalan akan Allahnya juga meragukan, maka pikiran dan hati mereka itu akan ditawan oleh kuasa gelap. Ya, karena kita sama sekali tidak mengikatkan diri kita dengan Allah, dengan Tuhan, enggak. Kita seperti orang yang liar, orang yang tanpa kemudi, tanpa pimpinan Roh Kudus. Ya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus merenungkan hal ini. Ketika orang itu sudah tidak bisa mengucap syukur, ketika dia sudah tidak mereka memperlakukan Allah tidak pantas, itu pintu masuk bagi kuasa kegelapan untuk menjerat hati jiwa orang-orang seperti ini, untuk mereka diseret keluar dari area Tuhan. Mereka diseret, dibawa keluar dari area Tuhan. Ya, jadi kalau saya katakan ini area Tuhan, dia tidak di tengah-tengah, di pusat di mana Tuhan hadir, tapi dia di pinggiran, di area tapi pinggiran. Yang akhirnya orang seperti ini mudah terseret, dibawa keluar dari area Tuhan. Ini orang-orang yang tidak punya intimasi dengan Tuhan, orang-orang yang tidak membangun mesbah pribadi dengan Tuhan, cepat atau lambat mereka akan terseret. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara, boleh pintar, boleh hebat, boleh punya jabatan, boleh punya kedudukan, tapi ketika mereka tidak menghormati Tuhan, tidak bisa mengucap syukur, memperlakukan Tuhan dengan tidak pantas, cepat atau lambat kuasa kegelapan akan menarik orang-orang seperti ini. Ya.
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Gelap. Ya, bodoh di sini belum tentu bodoh secara sekuler. Mungkin dia pinter, tapi bodoh di sini apa? Dia tidak punya pengenalan akan Allah. Jadi bodoh, tidak punya pengenalan akan Allah. Ya, jadi anak-anak muda remaja harus mulai punya pengenalan akan Allah. Ya, yakin dan percaya bahwa Allah hadir dalam setiap hidupmu, dalam sendi-sendi hidupmu hadir. Di sekolah, di rumah, ya, di tempat kalian bermain, itu Allah hadir. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat dan binatang-binatang yang menjalar. Ya. Ayat 22-23 ini intinya akan berbicara bahwa inilah orang-orang yang mengagungkan hal-hal yang duniawi. Inilah orang-orang yang mengagumi hal-hal yang duniawi. Dia merasa hebat, ya. Mereka berbuat seolah-olah merasa penuh hikmat, seperti orang yang bijaksana, ya, orang yang hebat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ingat, bodoh di sini pasti apa? Bodoh karena tidak punya pengenalan akan Allah. Ya, mungkin orang ini pintar, bukan bodoh, pintar. Mungkin dia juga punya jabatan, punya kedudukan, kaya lagi. Tapi ketika mereka tidak punya pengenalan akan Allah, apapun yang dilakukan kegelapan. Apapun yang dilakukan akan membawa mereka masuk dalam lorong kegelapan. Ya, ini orang-orang yang mengandalkan pikiran mereka. Mereka merasa sudah kuat, mereka merasa sudah benar. Ya, mereka sudah merasa sudah kuat. Aku seperti di track yang benar. Ya, yang dikatakan berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ya, penuh hikmat artinya apa? Dia merasa bahwa dia benar. Dia di track yang benar. Ya, ini yang membahayakan. Ya, orang-orang seperti ini yang dikatakan apa? Mereka seperti tidak perlu Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Tidak merasa tidak perlu Tuhan. Ya, saya harus tandaskan. Orang yang sudah merasa tidak perlu Tuhan, tinggal nunggu jatuhnya. Ya, kalau tidak di dunia ini, di ujung maut pasti dia akan meratap. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi. Ya, kita harus merasa perlu Tuhan. Bahkan ketika kita dalam posisi yang nyaman, kita dalam posisi yang sangat kuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, punya jabatan tinggi, kita harus tetap merasa bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ya, kita memerlukan Tuhan artinya biar kita tidak jatuh dalam keadaan posisi kita yang tinggi ini, jangan sampai kita jatuh. Nah, ini kan ayat 23 itu kan menggambarkan, ya, menggambarkan bahwa mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana itu, kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menggantikan, ya, menggantikan sukacita yang dengan Tuhan itu, dia gantikan dengan sesuatu yang jasmani. Ya, ada kan orang begini, ada orang begini, aku mau hidup dengan keluargaku sendiri, dengan istri, dengan suami, dan dengan anak-anaknya. Saya tidak ambil pusing dengan orang lain, bahkan dengan orang tuanya pun dia nggak ambil pusing. Dia yakin bahwa aku akan bahagia dengan orang-orang dekatku. Ya, ini seperti nantang Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah punya prinsip hidup seperti itu. Aku akan bahagia dengan orang-orang saya. Tidak bisa. Kita tetap perlu Tuhan. Untuk bahagia, damai sejahtera yang sejati,
Kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, seberapapun kekayaan saudara tidak akan mendatangkan damai yang sejati. Percaya. Tidak akan menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Ya, Bapak Ibu saudara boleh memperlengkapi anak-anak saudara dengan anak, menantu, cucu, diperlengkapi dengan materi yang berlimpah. Terus berpikir biar nanti mereka bahagia. Oh, tidak akan bahagia. Saya jamin tidak akan bahagia. Kalau dia bahagia, semu, tinggal tunggu waktu mereka akan dibikin termehek-mehek oleh Tuhan. Ya. Kebahagiaan itu pasti dari Allah. Ya, pasti dari Tuhan. Ya, bahkan kita bisa melihat orang di pinggir jalan didorong di gerobak bisa tidur nyenyak. Kita lihat ya ampun enak banget. Kita yang di rumah pengen tidur nyenyak aja sulit banget. Sulit mereka tidur di gerobak bisa tidur nyenyak. Ya. Belum tentu mereka nggak bahagia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara jangan berpikir dan jangan punya kerinduan untuk mendatangkan kebahagiaan dengan ditopang oleh sesuatu yang jasmani dan menganggap bahwa hadirat Tuhan itu tidak penting. Jangan. Ya, seolah-olah kemuliaan Allah itu kan wujud nyata kehadiran Allah dalam hidup rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Ya, jangan menganggap itu bisa digantikan oleh sesuatu yang jasmani. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Semua yang nampak kelihatan mata itu sifatnya hanya sementara. Ya, sementara. Dan kita hanya bisa menikmati itu paling usia 70-75. Di atas 75 kita nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Karena fisik kita sudah mulai dirongrong oleh sakit penyakit. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling menyebarkan tubuh mereka. Nah, sama Tuhan diizinkan, diserahkan. Ya udah, karena kamu merasa tidak perlu aku, saya lepas menjadi orang-orang yang liar. Ya, menjadi orang-orang yang liar. Ayat 24 saya ulang. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Allah menyerahkan, ya sudah, ikuti keinginan hatimu. Ikuti keinginan hatimu. Ya. Dan Allah punya keyakinan bahwa mereka pasti akan hidupnya jauh dari kekudusan. Pasti jauh dari kekudusan. Ya, ini yang menakutkan, yang membahayakan. Jangan sampai kita ada di ranah yang seperti ini. Ya, ini orang-orang yang sudah tidak segera bertobat. Kan saya pernah mengatakan selalu ada kesempatan untuk kita itu bertobat. Ya, mohon ampun. Nah, ini orang-orang yang sudah tidak menggunakan waktunya untuk bertobat. Ya, Tuhan memberikan waktu supaya mereka bertobat, dia tidak pernah bertobat. Ya udah, ikutin keinginan hati. Ini orang-orang yang liar. Ya, ini orang-orang yang liar. Ya, ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Intinya ini orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah jauh. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 27, 28. Ya. Bagaimana apa yang dia lakukan? Ya, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyamai dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Ya, ayat 27, 28 saudara baca. Akhirnya ke sana. Dan ini sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Nah, inilah orang-orang yang memang tidak bisa diselamatkan. Ya, saya harus mengatakan inilah orang-orang yang
nyaris tidak bisa diselamatkan. Ya, dan ini apa? Diawali dari apa? Diawali dari pengenalan Allah yang tidak lengkap. Ya sepele, sederhana. Diawali dari pengenalan Allah yang tidak lengkap. Karena mengenal Allah tidak lengkap, dia memperlakukan Allah seenaknya, merasa tidak perlu Allah, tidak pernah mengucap syukur. Ya, jadi hati-hati. Ya, kita harus punya pengenalan Allah makin hari makin lengkap. Ya. Karena ketika orang itu memiliki pengenalan Allah dengan lengkap, pikiran, hatinya pasti diarahkan oleh Roh Kudus untuk sesuatu yang itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan ini memang perikopnya kan berbicara hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi hukuman fasik tidak menghormati ibadah, fasik meremehkan hadirat Tuhan. Ini orang-orang yang fasik. Akhirnya apa? Laling. Kalau dia menjadi orang-orang yang terhilang. Ya, ayat 29. Ya, ini ayat 28. Ayat 28 ini ya. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Tidak perlu dia Allah ada, kalau perlu Allah enggak usah ada. Gitu. Ya, jadi dia tidak mengakui keberadaan Allah. Ini orang-orang yang mungkin secara sekuler itu orang hebat, ya, orang punya, udah punya segalanya, rumah sakit punya, pesawat pribadi punya, hotel punya, nyaris semua fasilitas di dunia dia punya. Jadi dia nggak mengakui. Aku tanpa Allah pun nyaman kok, gitu. Aku tanpa Allah pun nyaman. Ini yang menyedihkan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, jadi semuanya itu muaranya ke sana. Ya, diawali dari sesuatu yang sederhana, tidak punya pengenalan akan Allah dengan lengkap, tidak bisa mengucap syukur, ya, merasa tidak perlu Tuhan. Ya, dia merasa bahwa hal-hal yang jasmani itu bisa menggantikan damai sejahtera yang dari Allah. Ini orang-orang yang akan dibawa masuk dalam kebinasaan. Ya. Ayat 29. Mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Nah, semua yang jahat ada di dalam orang ini. Semua yang perbuatan jahat ada di dalam orang ini. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, semua karakter buruk ada di dalam orang-orang seperti ini. Nah, klimaksnya ada di ayat 32. Ya, kita baca ayat 32. Ya, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ingat. Jadi orang ini tahu, bukan tidak tahu hukum, dia tahu. Ya, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, ini lebih parah. Ya. Satu, dia ngerti tuntutan hukum Allah, bahwa kalau aku melakukan gini, hukumannya seperti ini. Kalau aku melakukan ini, hukumannya seperti ini. Dia tahu tuntutan hukum Allah. Tetapi apa? Yang menyedihkan, dia tidak hanya melakukan, bahkan dia katakan apa? Setuju dengan mereka yang melakukannya. Tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi ini rusaknya sudah
parahnya sudah angkat tangan. Bukan dia saja yang jahat. Kalau dia lihat orang lain berbuat jahat, dia setuju, dia mengamini. Nah ini yang menjadi, yang dikatakan mungkin menjadi anak iblis ya, seperti ini. Ya kan ada orang tuh yang jahat, ya belum permanen, tapi kalau lihat orang jahat, orang lain jahat, dia marah, kamu jangan jahat. Padahal dia sendiri mungkin juga agak jahat. Ya, tapi dia bisa menegur orang lain supaya kamu jangan jahat. Ya kan kita pernah lihat gitu, orangnya nggak begitu baik. Orangnya memang nggak begitu baik, tapi kalau dia lihat orang yang jahat, dia nggak mau, jangan jahat. Kalau ini enggak, sudah dia itu jahat. Kalau ada orang lain melakukan kejahatan, dia seperti tepuk tangan, setuju aku. Nah, ini yang katakan anak iblis. Ya, di kalimat atas dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, jadi dia tahu, bukan tidak tahu. Dia tahu tuntutan hukum Allah, tapi dia sudah tidak mampu. Dia tidak mampu mengendalikan, ya, mengendalikan karakter buruknya. Dia udah nggak mampu. Dia udah terlalu lama. Tuhan tadi katakan sama Tuhan, dia menyerahkan sama Allah, diserahkan biar kamu mengikuti hati, mengikuti keinginan hatimu. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang membahayakan. Ya, jadi anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, kita harus terus kita monitor. Ya, begitu mereka jahat, kita ingatkan. Ya, mereka menyimak, kita ingatkan. Kita tidak boleh takut. Ya, siapapun mereka, anak, cucu, menantu, salah kita ingatkan. Kalau mau konfrontasi tidak apa-apa, kita bersiksa, tapi tetap harus diingatkan. Ya, kalau mereka sudah kayak gini, ya sudah ngerti hukum Allah, tapi tetap melakukan dan lihat orang lain melakukan, dia malah tepuk tangan, ya dia setuju. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi intisari apa ringkasan yang pesan yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah milikilah pengenalan akan Allah dengan lengkap atau semakin lengkap. Ya, miliki pengenalan akan Allah yang makin bertumbuh pengenalan kita akan Allah. Ya, dan ini caranya apa? Caranya apa? Bapak Ibu Saudara, harus ada saat teduh, harus ada saat teduh, harus ada meditasi, duduk di kaki Allah, harus ada. Ya, disitulah awal orang akan baik itu di situ. Duduk di kaki Tuhan, berjuang bagaimana memiliki pengenalan akan Allah. Nah, nanti di situ Roh Kudus akan pimpin bagaimana kita akan memperlakukan Allah itu dengan benar, memperlakukan Allah dengan benar. Ya, yang kedua, jangan punya pergaulan yang buruk. Jangan punya pergaulan yang buruk. Jangan jauhi pergaulan yang buruk, siapapun mereka. Bahkan kalau toh itu saudara kita, misalnya saudara kita harus menjauh. Kita harus menjauh. Yang terakhir, yang ketiga, semua yang ada di dunia ini semu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kebetulan termasuk orang-orang yang diberkati secara jasmani, jangan punya anggapan bahwa disinilah kebahagiaanku, disinilah damai sejahtera. Jangan. Itu semu. Ya. Satu saat itu nanti tidak ada artinya. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian mantra. Engkau gairah hidupku, satu-satunya Bapa. Engkau gairah hidupku, satu-satunya yang Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkau
Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya yang Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Tuhan. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutan kehidupan, ku hutan kebaikan kepadamu Bapa di surga. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutan kehidupan, ku hutan kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutan kehidupan, ku hutan kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagimu. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku, keinginan
keinginan Bapa segalanya bagiku. Benar Tuhan, tidak ada kebahagiaan apapun dalam hidup kami selain diri-Mu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Bapa, ajar kami terus Tuhan memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Bangkitkan hasrat dan gairah kami, bagaimana kami terus berjuang untuk memiliki pengenalan akan Engkau dengan lengkap dan selengkap-lengkapnya. Biar kami bisa memperlakukan Engkau dengan benar, dengan pantas. Jauhkan kami dari segala pergaulan yang tidak pantas. Jauhkan kami dari pergaulan yang buruk. Jauhkan kami dari segala kecongkaan, dari segala kesombongan. Jauhkan kami dari perasaan merasa hebat, merasa mampu. Tapi ajar kami untuk menjadi anak-Mu yang rendah hati. Kami perlu Engkau. Engkaulah yang kami nantikan. Engkaulah yang sangat berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapa di surga, kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Alit Yakin Manggis yang hamba-Mu gembalakan, juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan bila ini suatu kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Dan kiranya oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, para pemimpin kami ini mampu membawa bangsa ini menuju keadaan yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, dan semua yang berkata katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.